Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summa lazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dimanapun saudara-saudaraku berada, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan ridhonya jualah kita semua masih dalam kondisi sehat. Kita masih diberi kesempatan umur untuk hidup dan menikmati aneka bentuk kehidupan kita siang dan malam, hari demi hari. Dan terutama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan iman dan takwa yang insya Allah akan membimbing menuntun kita sampai di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam setiap percakapan, dalam setiap dialog, dalam setiap momentum tertentu, ketika kita beristirahat, atau mungkin dalam suasana kita bersenda gurau dengan sahabat, dengan keluarga, sanak family, maka apa yang kita lihat dalam kehidupan kita tentunya tidak luput dari segala macam persoalan. Dan pada kesempatan ini kita melihat bahwa beberapa video yang sudah kami sampaikan, Negara Kesatuan Republik Indonesia hari-hari terakhir ini, secara khusus di tahun 2024 ini, begitu banyak fenomena persoalan masalah yang terjadi, mulai dari pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, dan lain sebagainya, menyita banyak pemikiran tenaga publik untuk melihat berbagai macam persoalan yang terjadi. Secara khusus yang kita lihat baru-baru ini, bahwa organisasi-organisasi masyarakat keagamaan, organisasi keagamaan hendak dibawa pada sebuah upaya untuk melaksanakan investasi hasil dari pemikiran beberapa orang yang ada di pemerintahan pusat. Ada yang menerimanya, ada yang menolak. Dan beberapa tokoh-tokoh besar, mereka adalah ulama-ulama besar negara kita, mereka tidak menerima tawaran itu, dan ada sebagian di antara mereka yang kemudian tidak menerima, baik dalam pemikiran secara teologis maupun dalam asumsi perasaan mereka. Karena apa yang mereka lakukan adalah semata-mata hanya untuk membimbing umat pada jalan kebenaran yang membawa mereka pada kehidupan abadi di surga Jannati Naim yang penuh kenikmatan. Bertentangan dengan apa yang menjadi asas, apa yang menjadi prinsip dalam kehidupan beragama. Ada seorang pejabat menteri yang kemudian dengan berbagai macam manuver, dan orang ini sudah seringkali melakukan hal-hal semacam itu. Giliran ketika mereka bingung melihat keadaan kondisi daripada ibu kota negara yang carut marut, mereka mencari cara untuk merekrut para ulama. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dimanapun saudara-saudaraku berada, jangankan para ulama, orang bajingan, orang yang nakal, orang yang tidak setia di jalan dakwah fisabilillah, yang tidak setia, yang tidak dekat dengan Allah pun tahu bahwa semua ini adalah tipu muslihat. Semua ini adalah kamuflase. Semua ini adalah cara dan upaya agar manusia dapat meloloskan diri dari segala macam kesusahan dengan berbagai macam persoalan yang terjadi di Kalimantan, di mana para investor tidak lagi masuk ke sana, dan kemudian kepala negara, presiden kita, Joko Widodo, mengharuskan pada 17 Agustus nanti akan diadakan upacara. Sementara semua infrastruktur, bangunan-bangunan di sana masih terbengkalai.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah apabila sesuatu dikerjakan dengan cara yang tergesa-gesa, apabila sesuatu dilakukan dengan cara yang terburu-buru, maka hasilnya tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Para ulama, orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh di masyarakat, tokoh-tokoh agama, 99% menolak apa yang menjadi tawaran dalam investasi tambang yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat tinggi pusat. Oleh dan sebab itu kita berdoa bagi bangsa ini. Kita berdoa bagi negara ini. Mudah-mudahan setelah Presiden Joko Widodo turun, maka tampuk kepimpinan selanjutnya akan dipimpin oleh Jenderal Haji Prabowo Subianto. Negara kita menjadi negara yang makmur, negara yang sejahtera, negara yang baldatun, toibatun, warabun gofur. Seluruh komponen masyarakat dan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto menuju pada masyarakat yang berdaulat, adil dan makmur, sejahtera, dan membawa ketentraman, kedamaian, bahkan keberkahan bagi bangsa ini. Kita bisa lihat, hampir 10 tahun lamanya, mendekati 10 tahun, 2 kali pergantian wakil presiden di era kepemimpinan Joko Widodo. Dari awal pemerintahan sampai akhir ujung pemerintahan ini, hanya ada keributan. Dan sebab itu kita berdoa bersama-sama, kita mendoakan agar presiden selanjutnya dapat mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberi ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, kuat memimpin, bertanggung jawab, bijaksana, dan kemudian adil terhadap seluruh komponen masyarakat. Pemerintahannya berjalan dengan baik, menjadi contoh teladan yang sempurna dalam mengejawantahkan, membawa roda pemerintahan menuju Indonesia yang sukses di tahun-tahun berikutnya. Barakallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.